Real Madrid tak terbiasa dengan ini. Setelah kalah 4-0 di kandang melawan Barcelona dalam laga El Clasico pekan lalu, tim asuhan Carlo Ancelotti kembali mengalami kekalahan 3-1 dari AC Milan di Santiago Bernabeu malam ini dalam pertandingan Liga Champions. Malick Thiaw membuka keunggulan Milan dengan sundulan setelah umpan akurat dari Christian Pulisic pada menit ke-12. Kemudian pada menit ke-23, Vinicius Junior tampak melupakan kekecewaannya di Ballon d'Or dengan mencetak gol penalti gaya Panenka. Namun, mantan penyerang Madrid, Alvaro Morata, mengembalikan keunggulan Milan pada menit ke-39 setelah pertahanan yang buruk dari juara Eropa tersebut. Tijani Reinders kemudian menutup performa gemilangnya dengan sebuah gol indah pada menit ke-73 untuk melengkapi kemenangan. Sebenarnya, Madrid mencetak satu gol telat dari Antonio Rudiger, namun dianulir karena offside dalam prosesnya. Kekalahan ini mengakhiri rekor 15 pertandingan tak terkalahkan Madrid di Liga Champions saat bermain di Bernabeu. Musim ini, tim Ancelotti telah meraih 2 kemenangan dan 2 kekalahan dari 4 pertandingan, yang menempatkan mereka berada di peringkat ke-17 dari 36 tim di fase Liga Champions. Jadi, apa yang menjadi masalah bagi Madrid dan apa yang membuat Milan tampil begitu baik? Sekali lagi, tim asuhan Ancelotti memulai pertandingan dalam posisi tidak menguntungkan akibat masalah pertahanan. Setelah tendangan sudut yang dieksekusi dengan sempurna oleh Christian Pulisic, Thiaw menyundul bola melewati pertahanan Madrid. Baik Eder Militao maupun Aurelien Tchouaméni gagal menjaga bek tengah Jerman tersebut dan tidak bisa mengamankan situasi berbahaya itu. Tchouaméni digantikan pada babak kedua setelah mendapat sorakan dari penonton tuan rumah. Gol Thiaw ini menjadi yang ke-6 kali Madrid kebobolan lebih dulu dalam pertandingan musim ini dan ketiga kalinya dalam Liga Champions. Mereka hanya mencatatkan 1 clean sheet dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hal ini sangat berbeda dengan ketangguhan pertahanan mereka musim lalu saat mereka mencetak rekor clean sheet di La Liga sebanyak 20 kali dalam perjalanan meraih gelar. Kemampuan mereka dalam menyerang dan bertahan dari situasi bola mati juga menjadi faktor utama kesuksesan mereka di La Liga dan Liga Champions. Namun, musim ini mereka sudah kebobolan 3 gol dari situasi bola mati, tidak termasuk penalti. Hanya 2 gol lebih sedikit dari total kebobolan dari situasi yang sama sepanjang musim lalu. Setelah gol tersebut, Militao kembali dipaksa melakukan penyelamatan dari umpan Pulisic lainnya. Sementara kiper Andriy Lunin harus melakukan penyelamatan yang baik. Lunin bahkan berbicara dengan Militao setelah kedua momen itu agar pemain Brasil tersebut menyesuaikan pertahanan. Namun masalah terus berlanjut dan meski ada gol dari Vinicius Junior, kurangnya stabilitas pertahanan tetap terlihat. Hanya beberapa menit kemudian, operan buruk dari Tchouaméni memicu serangan Milan lainnya. Lunin berhasil menahan tembakan pertama, tetapi Morata dibiarkan tanpa penjagaan di kotak penalti dan berhasil mencetak gol kedua untuk Milan. Sekarang, Madrid sudah kebobolan 17 gol musim ini, menjadi salah satu masalah terbesar bagi Ancelotti. Pertahanan Madrid tetap lemah setelah jeda, sehingga Lunin harus melakukan penyelamatan sulit untuk menghentikan sundulan Rafael Leao. Milan terus mendapatkan peluang melalui serangan balik dan akhirnya berhasil mencetak gol ketiga. Setelah tampil kurang maksimal di El Clasico dan gagal meraih Ballon d'Or yang dimenangkan oleh Rodri dari Manchester City, perhatian tertuju pada Vinicius Junior malam ini. Milan juga mengatur strategi khusus untuk membatasi pergerakan Vinicius dengan bantuan bek kanan Emerson Royal dan Yunus Musah. Strategi awal Real Madrid terlihat berfokus pada pergantian arah serangan untuk menarik perhatian Milan. Dengan Luka Modric beberapa kali mencoba umpan silang dan bola panjang. Di menit kedua, Vinicius Junior menerima salah satu umpan tersebut, tetapi kontrol yang kurang baik membuat bola keluar menjadi tendangan gawang. Pada menit ke-6, ia melakukan operan 1-2 dengan Kylian Mbappe untuk menciptakan peluang, tetapi Mbappe gagal mengontrol umpan silang dari Federico Valverde. Keterlibatan berikutnya dari Vinicius Junior terjadi tak lama setelah Madrid tertinggal 1-0 lewat sundulan Thiaw. Setelah Maignan menepis tembakan Mbappe, Milan kehilangan bola di area pertahanan mereka. Lalu Jude Bellingham memberi umpan kepada Vinicius Junior. Namun, tembakannya berhasil dihentikan dengan mudah oleh Maignan. Momen terbaiknya datang pada menit ke-23 ketika dia memenangkan penalti setelah Royal melakukan tackle yang kurang tepat. Vinicius Junior berhasil mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka yang cerdik untuk menyamakan skor. Tak lama kemudian, operan buruk dari Tchouaméni ke Vinicius Junior berhasil dipotong oleh Milan.
menghasilkan gol dari Morata. Meski sebagian besar kesalahan ada pada Tchouaméni, Vinicius Junior memilih memarahi rekannya itu daripada kembali membantu pertahanan. Tekanan Madrid dari lini depan menjadi masalah sepanjang pertandingan karena Vinicius Junior dan Mbappe kurang aktif dalam bekerja tanpa bola. Lini tengah Madrid juga terlihat kurang sigap menutup ruang bagi Milan dan sering ragu-ragu dalam menutup pemain lawan yang bebas, meski sebenarnya mereka bisa lebih efektif dengan dukungan lebih dari para penyerang bintang. Vinicius Junior juga tampak frustasi di babak kedua. Dia kesulitan menemukan peluang yang jelas dan beberapa peluang yang ia ciptakan termasuk kesempatan bagus untuk Militao terbuang percuma. Ia juga kalah dalam beberapa duel fisik dengan Musah dan Thiaw, serta mendapat kartu kuning karena protes setelah bola direbut oleh Thiaw. Banyak pemain Milan yang tampil luar biasa pada malam yang berkesan ini, tetapi Rangers jelas menjadi penggerak utama kemenangan tandang yang gemilang ini. Tekanan Madrid yang kurang efektif setelah Milan melewati lini depan memungkinkan Rangers mengontrol permainan dari lini tengah. Ia terus turun untuk menerima bola dari pertahanan dan diberi waktu cukup untuk menemukan para penyerang Milan di area berbahaya. Di babak kedua, Rangers menunjukkan kesadaran bertahan yang lebih baik dan kemampuannya mengatur tempo sangat penting untuk mencegah Milan kebobolan di awal babak. Masalah yang dialami Borussia Dortmund dalam pertandingan Liga Champions sebelumnya melawan Madrid. Ia terus mendistribusikan umpan ke seluruh lapangan, dan ketika Madrid semakin menyerang, ruang terbuka bagi Milan untuk dieksploitasi, membuat kemampuan Rangers menghindari tekanan menjadi sangat krusial. Kualitas inilah yang akhirnya membawa Milan mencetak gol ketiga. Tammy Abraham memainkan bola dengan rapi, memungkinkan Rangers menerima bola di bawah tekanan 3 pemain Madrid. Dengan beberapa sentuhan cepat, ia melaju untuk menghindari penjagaan dan memberikan umpan kepada Leao, yang kemudian mengirimkan bola ke dalam kotak penalti. Rangers yang melesat melewati penjaga yang lengah berhasil menerima umpan balik tersebut. Meskipun bola sedikit di belakangnya dan datang dengan kecepatan tinggi, pemain asal Belanda itu mampu mengendalikannya dengan mudah dan dengan tenang melepaskan tembakan setengah voli untuk menaklukkan Lunin, membuat Milan unggul 3-1. Rangers menyelesaikan hampir semua dari 52 umpannya, mencatatkan 2 tembakan ke gawang dan memenangkan 2 duel dalam salah satu penampilan lini tengah terbaik di Liga Champions di Bernabeu sejak Dusan Tadic menguasai permainan dalam kemenangan 4-1 Ajax yang terkenal di semifinal tahun 2019. Bagi Madrid, ini terasa seperti deja vu setelah Pedri dan Frenkie de Jong mendominasi mereka untuk Barcelona kurang dari 2 minggu yang lalu. 2 bulan lalu, di Monte Carlo setelah pengundian Liga Champions, Direktur Hubungan Internasional Real Madrid, Emilio Butragueño, ditanya tentang target tim dalam kompetisi ini. Sangat penting untuk berada di 8 besar klasemen Liga agar kami bisa menghindari tambahan playoff sebelum babak 16 besar. Namun, hingga hari ini Madrid masih jauh dari posisi tersebut setelah 2 kekalahan dari Lille dan AC Milan. Tim asuhan Carlo Ancelotti kini berada di peringkat ke-17 dengan 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Masa depan juga tidak terlihat lagi mudah. Pertandingan berikutnya adalah melawan Liverpool di Anfield, sehingga mereka harus segera menemukan kembali performa mereka jika ingin lolos ke babak berikutnya tanpa kesulitan. Kekalahan terbaru ini juga menunjukkan bahwa Madrid telah kehilangan ketangguhan mereka di kandang di Liga Champions. Keraguan tentang gaya permainan dan hasil negatif berturut-turut membuat Ancelotti dan staf pelatihnya berada dalam posisi yang tidak nyaman. Meskipun Dewan tidak mempertimbangkan perubahan drastis setelah kekalahan melawan Barcelona, setelah semua pencapaian Ancelotti dalam 3 tahun terakhir masih belum jelas bagaimana mereka bisa memperbaiki situasi ini. Pertandingan berikutnya sebelum jeda internasional adalah melawan Osasuna pada hari Sabtu, yang bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk memulihkan kepercayaan diri. Namun, yang pasti, ini adalah saat tersulit bagi Ancelotti dalam masa jabatan keduanya di Madrid. Jangan lupa like jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.